maksudnya green yang itu atas gitu ya. Ya ini ada 3 garis ya, biru, kuning, merah, hijau, merah. Oke, pertanyaannya, hijau sama merah apa nggak bisa? Nggak boleh. Biru gampang ya. Nah, algoritma juga sama. Algoritma kalau secara visual, secara mata gampang, algoritma gampang bisa. Nah, sekarang kita ubah parameternya. Parameternya sudah sama ya, atas. Yaitu ada sepal length, ini nggak kelihatan ya. Ini ada tulisannya seperti ini, sepal length, sepal width. Nah, sekarang nggak kelihatan, nggak bisa digedein, jadi tutup aja, digedein. Oh iya, salah. Digedein maksudnya. Ya. Sekarang diganti jadi peta. Ya. Oke, ini masih campur, bawahnya peta juga sebelum peta. Ya kan, memang desainnya sekarang. Jadi tergantung parameter mana yang kita pakai, kita mau. Ini cuma tahu bagaimana kira-kira namanya AI itu bekerja. Mesti berikutnya di mana. Jadi sebetulnya paling gampang kita pakai kata, kalau bentuknya bisa dari kata, terus kita bisa pisah-pisahin. Tapi ini cuma cara kerja doang ya. Ini kuliah 1 semester buat trainingnya. Nah, saya kasih beberapa hari itu, hasilnya tahu aja AI kira-kira cara kerjanya kayak gitu ya. Deh, ada lagi deh. Kalau udah, oh ini mau cerita dikit aja ini. Mau ceritain. Ini mah kalau di bagian ini sebenarnya. Kalau saya udah, kita masuk ya. Ini semua nyambung di internet nggak? Nyambung ya. Pelan-pelan. Gantian. Oh. Hah? Oh ya udah. So. Jadi ini itu ada Babe bikin buku-buku keren banget. Babe itu udah masukin ke dalam di drive, free, bebas, semuanya buat semua orang, tinggal buka aja buat baca. Itu banyak banget tema-temanya. Ini ada yang untuk sekelas manajemen, untuk perusahaan-perusahaan. Ini ada untuk kalangan pendidikan dari SD sampai SMK, terus untuk guru-guru juga. Linknya itu s.id Di sini. .id. Kelihatannya lah ya. Di free minus, silahkan diakses, itu juga ada s.id/free OWW ebooks. Itu gratis ya, setidaknya. Ini dari buku Babe udah ada, siap bu, aman. Jadi s.id/ke-depan free s.id/ke-depan free strip OWW strip ebooks. Ini kalau mau di-download aja, langsung bisa, semuanya di-download serta banyak banget buku-bukunya juga. Ada yang folder khusus untuk di dunia pendidikan, untuk anak-anak sekolah, untuk guru-gurunya juga. Tinggal buka aja, tinggal baca-baca. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Beliau prosedur Ini pertama kali ya guys ya. pertanyaan kali stres. Oke, ini lanjut ya. Ini buat bapak ibu guru. Jadi tadi masuk ke S ya, saya ulang biar gampang. Jangan, bingung intro.
Oke, ini lebih lengkap. Ini yang atas tadi ini ya, s.id/free OWP e-books. Kalau mau nerbit buku, tadi orangnya namanya Pak Yusuf, itu Interpres.ITTS.ACD itu menerbit buku. Tapi kalau masuk dalam Interpres.ITTS.ACD banyak buku yang gratis juga di situ, termasuk buku-buku buat sekolah. Terus ada 3 e-learning open course ITTS.ACD, ada LMS Konsetor ID, ada juga Tangsel Belajar Tangerang Selatan Kota.id Google. Ini saya akan coba masuk aja salah satu ya. Misalnya open course ITTS.ACD, ini free, bisa dimasukin. Kalau masuk bisa klik my course, oke. Nah, saya akan buka yang satu lagi juga buat ngasih lihat. Ini saya masuk LMS Center ID/Moodle. Perhatiin di sini ada kelas 6 AI semester 1, kelas 6 AI semester 2, kelas 5 AI, ada yang kelas 6 IPA, kelas 6 IPS. Jadi ini semua mata pelajaran, minta maaf, TK PAUD tidak ada. Jadi kelas 1 sampai kelas 12 semua mata pelajaran ada tryout-nya. Ini buat tryout doang. Oke. Bukunya ada di mana? Bukunya ada di harddisk saya. Tadinya dari internet sih. Cuman buku-bukunya kalau kayak kopi, saya bisa copy dalam bentuk harddisk. Harddisknya juga bisa ditaruh, bisa dinyalain di satu sekolah, bisa nyala tuh harddisk. Nanti siswa bisa ambil buku-bukunya gratis, buku PDF. Gitu ya. Jadi ini kalau bikin ini kelas bahasa Indonesia, saya harus masuk dulu juga. Ini ada tryout, diklik. Ini kita bisa menjadi tulis bahasa Indonesia. Sikap yang baik terhadap teman adalah membantu dan seterusnya. Dialog dalam drama relatif tidak sesuai karakter tokoh, ya gitulah. Jadi ada soal-soalnya buat latihan soal. Nah, khusus buat AI, ini buat AI SD, SMP, SMA, masuk tadi bukunya di sini. Saya pilih. Oke, ini saya kasih gambaran dulu ya. Ini bukunya. Khusus buat Bapak Ibu guru ada buku yang ini. Buku pegangan AI untuk guru SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ini bisa diambil. Oke, ini bukunya buat guru bisa diambil di situ. Sekitar 317 halaman. Oke, dibikinnya tahun lalu 2025. Ini ada pengenalan AI itu apa, ChatGPT Grok itu lain di sini. Terus kalau mau akses AI butuh alat seperti apa, komputernya seperti apa, sebenarnya komputernya nggak usah canggih-canggih. Yang akan terasa buat guru adalah membuat silabus RPP pakai AI. Ini ada diterangin gimana caranya kita bikin ide pengajaran dan sebagainya pakai AI. Ini satu, Pak. Terus di sini ada juga membuat materi ajar berbasis AI untuk TK PAUD, ada di sini. Oke. Terus jadi kalau mau hari ini kita bisa coba yang ini sih sebetulnya. Terus di sini ini panjang loh. Ini ada panduan langkah-langkah membuat cerita bergambar pakai AI, cara membuat alur cerita yang baik, cara menyampaikan cerita yang interaktif, pantun, lagu, segala macam buat anak-anak. Terus naik lagi ke atas, ini ada membuat materi ajar untuk SD, ada di sini. Terus naik lagi ke atas, ini ada cerita moral segala macam. Kemudian masuk ke SMP, ada di situ. Tapi saya nggak bisa kasih semua hari ini, setengah mati dikasihnya. Kemudian di sini ada yang buat SMA juga ada, bagaimana simulasi konsep sains matematika.
segala macam ada, kemudian bikin soalnya juga ada. Yang SMK di sini juga ada simulasi kerja segala macam ada buat SMK. Terus bagaimana kita membuat gambar visual ini juga ada di situ. Kemudian ini buat gambar juga. Terus bikin presentasi juga ada. Terus di bawah sini adalah bagaimana membuat soal. Pilihan ganda, betul salah, mencocokkan, pakai AI gimana. Di kalau sini ada contohnya. Ini multiple choice dulu ya, pilihan ganda. Terus di sini ada benar salah. Terus di sini ada mencocokkan. Terus bagaimana kita bikin ujian. Ini semua kita bisa pakai situs yang ini kayak gini. Ini semua free. Ini semua nggak pakai duit ya. Jadi memakai situs kita bikin kayak opencourse.its.ac.id, softwarenya semua free, bikin soalnya juga nggak susah sih sebetulnya. Oke. Terus mengarahkan tugas kelompok sama tugas lapangan itu seperti apa, rubrik nilainya yang otomatis kayak gimana, terus bagaimana kita menganalisa siswa pakai AI juga ada dari cara dari nilai-nilai yang ada, dari minat siswa segala macam, dari tulisannya siswa kita bisa analisa pakai AI. Terus juga untuk administrasi dulu buat surat pengantar, laporan kegiatan, bikin laporan hasil belajar, membuat absensi, rekap otomatis segala macam. Dan terakhir adalah contoh best practice seperti apa. Oke, itu silahkan dibaca-baca. Karena ini waktunya cuma beberapa jam aja, saya kesulitan buat ngajarin semuanya. Saya akan langsung loncat ke bikin buku nanti. Ini kebayang ya. Nah, ini yang buat bukunya. Buat siswanya di sini ada AI buat siswa SD, SMP, SMA, SMK ada. SD-nya cuma kelas 5 sama kelas 6 aja. Yang SMP, SMA, SMK lebih arah AI. Kalau yang SD-nya lebih arah modeling, computational thinking. Oke, sekarang kita masukkan saya akan kasih cuplikan-cuplikan aja ya. Tapi nanti kalau mengisah silahkan dibaca. Kira-kira kalau yang SMA itu yang tadi pakai orange, yang tadi dijelasin. SMA itu kayak gitu pakai orange. Jadi kalau mau coba dibaca buku-buku yang SMA-nya itu akan pakai orange dia yang SMA. Oh, saya akan kasih tahu dulu filosofi di balik buku ini. Buku ini filosofinya adalah kita pengen bikin supaya si siswa itu bisa bikin AI. Jadi ini filosofinya bukan pakai AI, bukan. Siswa bisa bikin AI, filosofinya seperti itu. Buku ini dibuat, kenapa ya buku ini dibuat? Jadi ceritanya kira-kira gini. Wakil Presiden Pak Gibran itu minta ke Dinas supaya AI dimasukin ke kurikulum. Gitu. Tapi saya nggak tahu waktu itu cerita benernya, saya nggak tahu itu kejadiannya bulan Januari tahun 2025. Gibran minta AI masuk ke kurikulum. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu. Kemudian mulai beberapa orang dari dinas menghubungi saya, tapi nggak ngomong soal itu. Jadi ada Pak Fasli misalnya, dia bekas wamen, udah gitu dia ngajakin saya, gimana kalau kita webinar AI buat guru-guru di Sumatera Barat. Udah, ya boleh. Kalau saya mau suka ngoprek kayak gituan, mulai saya berinteraksi sama guru-guru Sumatera Barat lewat webinar. Yang saya habis pikir waktu itu adalah ini hari kerja, hari gurunya harus ngajar segala macam. Pesertanya ada 1.500 guru, agak kaget, kok bisa hari kerja 1.500 guru, dalam arti kayak gitu doang. Yang ngasih sambutan gubernur Sumatera Barat. Kemudian yang ngasih kilospis staf khusus menteri, kan jadi tinggi banget nih urusannya. Tapi saya nggak terlalu curiga apa-apa soal itu. Saya ceritain bagaimana AI buat guru, hasilnya buku yang tadi tuh, buku yang buat guru tadi. Udah gitu guru-gurunya berinteraksinya bagus banget. Oh ternyata guru setelah berinteraksi sama AI, akhirnya saya bikin sama dosen-dosen di ITS, kita bikin buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Jadi gitu. Waktu itu belum tahu. Akhirnya ngobrol sama
udah sebulan kemudian ngobrol sama itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni, ngobrol sama staf khususnya Mendiknas, pokoknya yang levelnya pendidikan menengah ke atas ya, bukan perguruan tinggi. Ternyata dia cerita bahwa Gibran minta supaya AI masuk ke sekolah. Kemudian saya tanya, Diknas sudah sampai mana ceritanya kalau gitu? Mereka sudah bikin buku. Kalau SD belajarnya apa, SMP belajar apa, SMA belajar apa, SMK belajar apa. Boleh nggak saya dapat kopinya? Saya dikasih kopinya. Kemudian berdasarkan buku itu, saya bikin buku yang ini. Saya ubah bikin arahnya. Kalau dari Diknas lebih AI itu apa? Kalau saya arahnya lebih siswa bisa bikin AI. Jadi berbeda sebetulnya arahnya. Tapi materinya sama, kira-kira, cuma arahnya saya bedain. Gitu. Nah, harusnya AI harusnya masuk ke sekolah Bapak Ibu. Cuman kayaknya dinasnya agak lama. Gitu. Jadi buku ini kita lepas tanggal 17 Agustus 2025 kita lepasin, yang download udah 4 juta. Tapi guru-guru akhirnya pakai inisiatif masing-masing aja supaya AI masuk sekolah. Dinasnya kayaknya nggak sanggup buat mimpin AI masuk sekolah tadi. Ya udah, saya sih nggak masalah. Kami kampus berjuang aja supaya bisa masuk sekolah. Ini banyaknya dari Parung Panjang atau dari Kabupaten Bogor? Parung Panjang. Ini ide gila ya. Bayangkan kalau AI bisa masuk di sekolah-sekolah di Parung Panjang, apa yang terjadi? Satu republik bakal belajarnya ke Parung Panjang. Ya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu pola pikir nih sebenarnya bahwa Gibrannya minta Diknas supaya masukin AI ke sekolah-sekolah, Diknasnya tidak berhasil secara masif masukin AI ke sekolah-sekolah. Buku AI dari Diknas nggak terlalu berhasil terbang juga, buku yang berhasil terbang lepas yang dari kita dari kampus inovasi. Oke. Tapi kalau kita bentuknya cetak, masalah, jadi mahal. Kita bentuknya PDF supaya murah, semua orang bisa download free. Oke, sekarang saya kasih materinya dulu dikit. Yang tadi SMA udah yang Orange, yang SMK berat banget kalau dibaca bukunya SMK, dia pakainya Python. Nah, kita buka aja ya. Ini SMK, misalnya saya akan lihat SMK kelas 11 gitu. Ini SMK 11 ya. Kegiatan bisa learning NLP, kalau kita lihat di dalamnya itu programming parah banget sih. Saya masuk misalnya ke 7 ini udah kelihatan modding parah. Ini kayak gini ya, sudah mulai kelihatan parahnya. Jadi nanti kalau dilihat dalamnya parah. Ini belum Python, ini pakai pseudocode doang. Tapi kira-kira kayak itulah. Yang SMK ini Python benerannya ada. Yang SMK-nya berat. Tapi kalau anaknya bisa seperti ini, dicari orang. Jujur, yang nulis saya boleh SMK saya tulis asli. Waktu saya nulis dalam kepala ada kemungkinan dulu bakal pingsan ada dari ini. Tapi kalau ada yang sanggup, anaknya jadi orang bagus. Kalau yang SMA tadi gampang, pakai Orange, nggak susah. SMA-nya udah saya akuin, kalau nggak mau dipakai nggak apa-apa. Kalau ini udah saya akuin. Yang SMP dia pakai kayak gini yang SMP. Makanya Google Teachable Machine. Nih, saya lihat ya. Yang SMP pakai Google Teachable Machine. Ini AI buat anak SMP. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kayak gini. Saya klik, kita masuk ke dalam Google Teachable Machine. Kita akan uji coba ya, percobaannya. Ini buat yang Google SMP berapa orang? Oke, ini buat yang SMP ya. Belajarnya seperti apa? Belajarnya sebenarnya lucu-lucuan aja di main. Kita akan uji nyali. Ini bisa lihat videonya kalau mau. Cuma saya akan langsung praktekin aja. Get started. Oke. Kita mau pakai AI buat apa? Deteksi gambar, deteksi suara, atau pose.
Kita akan coba yang gambar aja gampang ya. Kita deteksi gambar. Oke. Kita pakai standar image model. Ini program AI ini yang ada di depan ini adalah program AI. Oke. Saya aktifin. Jadi ada dua kategori di sini, kelas 1 sama kelas 2. Ini saatnya saya bikin kategorinya bogem. Bogem ya. Terus satu lagi adalah dadah begini maksudnya dadah gitu ya. Nah, jadi ada 2 kelas. Kita akan masuk ke kelas bogem dulu pakai webcam. Oke. So, begitu. Udah. Terus rubah arah. Oke, rubah arah lagi. Dimiringin dikit lah. Nggak usah maksudnya gini. Udah. Oke. Ya. Oke. Jadi kita punya beberapa pose bogem. Sekarang kita ke bawahnya. Webcam lagi ya. Oke. Sekarang dadah nih. Dadah. Rubah arah lagi. Geser. Miringin gimana lah. Gini dah, horizontal sekalian aku, ya, gini ya tuh, nah, ya gitu, siap ya. Jadi berapa pose, ada yang bogem, ada yang dada, beres ya. Kita udah punya data. Jadi ini saya ngajarin filosofi ke siswa bahwa AI itu tidak jadi. Kalau udah diajarin dia nggak ngerti bogem itu gimana, dada gimana. Jadi kalau udah mau kayak gini kita udah tahu, kita pasti dalam kepala sebenarnya AI itu belum. Beres. Nah sekarang kita akan ini di tengah ini training. Kita training AI-nya. Klik aja di sini, dia akan training data-data yang kita masukin, dia bikin. Oke. Sekarang udah selesai training. Ini berarti di sebelah sini ada tulisan bogem sama dadah nih. Oke, sini mukanya doang. Nah, mukanya si Jack, bibirnya dada. Oke, salah geser. Sini. Tangannya bogem lagi, bogem. Nih, bogemnya naik sekarang. Oke, dadanya naik. Coba digeser, diputar dikit, dadanya masih sama. Coba ganti jadi bogem. Oh, dia masih bingung. Bogemnya arahnya tadi trainingnya kurang bagus berarti. Oh, backgroundnya bikin kacau ya. Ya. Tapi ini kelihatan AI itu di sini ada kata-katanya. Ini ada tulisannya nih. Di sini ada tulisannya nih. Ini ada angka nih. Berapa persennya ada? Kayaknya dia sekian persen bogem, sekian persen data. AI kayak gitu. AI sebenarnya statistik sih. Probabilitasnya kayaknya ini 70% bogem, sekian persen data. Nah ini dia jadi anak SMP. Terus ya. Anak SD seperti apa? Sekarang buat anak SD. Berapa orang belum SD di sini? Nggak ada yang SD serius. Oh ada 1 orang SD. Oke. Sekarang Bu Guru, kita bisa jalan sedikit. Ini buat guru SD aku ibu nyali juga. Enggak, ibunya nggak dinyali. Buat guru SD, ibu harus cari 2 murid. Tunjukkan siapa yang menjadi murid. Sebelah-sebelahnya. Boleh? Oke, ada 2 murid ya. Satu lagi siapa? Sudah, oke. Boleh di depan, Bu? Oke. Jadi fungsinya durasinya sini. Santai. Jadi tugasnya guru SD, ini ada murid 2. Oke. Nah, ini Bu Guru. Tugasnya guru SD, guru adalah ngasih perintah ke muridnya. Oke, perintahnya gini Bu. Nanti muridnya harus pilih. Ada yang mau jadi programmer, ada yang jadi komputer. Yang mau jadi programmer yang mana? Ini komputer, ini programmer ya. Oke. Tugas guru, tugasnya adalah ngasih perintah ke programmer. Supaya programmernya menanyakan ke komputer sesuatu. Oke, ini contoh. Misalnya programmernya ngasih perintah ke komputer untuk sikat gigi. Bisa pakai itu juga sih. Ya silakan Bu.
Perintahnya programmernya suruh perintahin komputer buat sikat gigi. So. Ada ya, programmer perintahin komputer buat sikat gigi, gitu aja sih. Ya, komputer yang diperintah komputer sudah sikat gigi. Nah, udah beres ya. Dan programmer harus merintah komputer buat sikat gigi. Caranya kumaha? Iya. Gimana coba? Pokoknya jangan pernah berpikir komputer itu tidak. Gimana caranya? Oh, jadi komputernya harus jangan pintar-pintar amat ya. Komputer harus sesuai perintah aja. Gimana caranya supaya komputer siap gigi? Itu caranya. Saya juga pusing. Nah, gimana caranya sekarang? Kata-kata itu yang sederhana aja. Bingung kan? Kata susah ya, saudara-saudara ya. Ini ada usul dari komputer. Programmer cuma ngasih perintah komputer sikat gigi. Kira-kira komputer nanti nggak diperintah kayak gitu? Nggak ngerti. Bukan juga percuma. Ini harus kita berpikirnya gini ya. Komputer itu belum, AI itu belum. Harus kita perintahnya satu persatu. Baru dia bisa kerja. Jadi kira-kira kalau satu persatu langkahnya gimana pertama kali? Ini programnya canggih. Komputer nggak secanggih itu. Komputer nggak secanggih. Jadi ini latihan buat siswa SD bahwa komputer itu nggak secanggih. Jadi perintahnya satu bisa. Komputer balik kanan, maju ke depan, belok ke sebelah situ. Ujungnya ke toilet sebenarnya. Jalan sampai ke toilet. Jadi satu-satu. Arah ke sini, sekian langkah. Arah sini sekian langkah. Buka pintu. Satu-satu perintah ya. Masuk sampai toilet, sampai toilet. Terus ambil odol, udah diambil nih. Buka dulu odolnya kan, buka odolnya. Udah, sekarang odol udah selesai. Sekarang ambil sikat giginya, deketin sikat gigi sama odol, jangan jauh-jauhan. Nanti odolnya nggak bisa sampai. Udah dekat, dipencet. Itu tes satu-satu bu. Komputer itu nggak pinter, harus satu-satu pinter. Kebayang ya? Ini tugasnya Bu Guru SD ini kan kayak gitu. Terus ya, saya bilang, jadi ini ngajarin siswa bahwa untuk apa? Ini ilmu tadi namanya computational thinking. Bagaimana kita ngajarin ke siswa cara berpikir komputer? Karena komputer itu belum. Jadi cara berpikirnya harus satu persatu pelan-pelan. Beres? Oke, silakan dulu. Sekarang saya kasih satu lagi buat guru SD. Gampang. Saya pengen tahu Anda semua bisa nggak? Sekarang tugasnya sederhana. Coba kasih cara hitung yang cepat, gitu ya. Bagaimana cara menghitung yang cepat? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sampai 200. Yang sebut caranya gimana? Halo? Itu angkanya angka romali atau angka biasa? Angka biasa. Ini lagi ngasih perintah komputer, ya Nggak nanya berita komputer. Cara hitungnya cepat gimana? 1 sampai 200, 1 tambah 2 sampai 200. Iya caranya. Bingung kan? Ada yang kebayang caranya? Cara paling bawah pakai kalkulator ya, 1 tambah 2 sampai 200 sampai gampang. Ada nggak cara yang lebih cepat dari itu? Ada? Enggak? Ada? Ya? Kasih prom aja. Enggak gitu. Ini bukan prom, anak SD nanti prom kan. Jadi harus gitu. Yang lain, coba berarti. Nanti
Jadi sederhana, cara sederhana. Ini adalah ilmu klasifikasi, bukan klasifikasi. Lihat pola. Ini ilmu buat lihat pola. Ada sesuatu yang sama nggak sebetulnya? Coba berarti. Ini 1/200 kan? 1/200 berarti. Ini ujung sama ujung ya. 1/200 berapa? Kita geser 1 nih. 2 tambah 199 berapa? 2 tambah 199. 1 tambah 200 berapa tadi? 2 tambah 199 berapa? 3 tambah 198 berapa? 4 tambah 197 berapa? Kelihatan mulanya. Kira-kira berapa nggak gitu? Ada berapa kali 201 itu muncul? Nah, tadi geser 1 200, geser 1 dong, 2 199 udah geser 1 nih, akan berapa kali muncul? 100 kali kira-kira. Jadi gampang kan? 100 kali 21 kan? Jadi cepat bentuknya. Ini yang dipakai melihat pola-pola seperti itu penting, harus belajar. Soalnya ini namanya algoritma di komputer. Algoritma itu hanya bisa efisien kalau kita bisa mengenali pola. Jadi ya, pasti nggak kebayang. Pasti yang di otak isinya 1 tambah 2 tambah 3 itu udah lama. Gitu, teknik-teknik itu harus belajar. Nah, udah beres ya? Oke, praktekin. Yang mana? 1/200. Kalau mau gampang, praktekin cuma gini doang, pakai otak doang. Nanti hitungan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai susah tidak? Saya pakai otak doang saya. Jadi cuma gini doang, bayangin dalam kepala. Atau pakai kalkulator juga boleh, tapi kalkulator 1 tambah 2 tambah 3 sampai 200 itu lama banget. Paling gampang biasa aja, 1 tambah 200 berapa 1? 2 tambah 199 berapa 1? 3 tambah 198 berapa 1? 4 tambah 197 berapa 1? Terus ini turun ini naik. Dan sampai tengah. Gampang kan? Ini ilmu matematik sih sebetulnya, cuman ilmu kadar.